Ibnu Ruslan dalam Zubad mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tidak diterima dan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kalau tanpa ilmu, kira-kira sholatnya diterima nggak? Nggak bakal diterima. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban utama bagi seorang muslim adalah melaksanakan sholat. Betul Bapak Ibu? Saya kasih pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ini kira-kira lebih wajib mana? Sholat atau ngaji? Apa Bu? Sholat. Kalau bapak-bapak jawabannya apa? Ngaji. Nah, betul Bu, jawaban bapak-bapak. Lebih wajib ngaji daripada sholat. Ibnu Ruslan dalam Zubad mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tidak diterima dan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kalau tanpa ilmu, kira-kira sholatnya diterima nggak? Nggak bakal diterima. Hadis hasan riwayat Imam Tabrani. Apa kata Nabi? Innar rajul la yusalli sholata sittina sanah walam tuqbal lahu sholat. Ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, tapi satu pun sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Kenapa tidak diterima? Karena sholatnya asal-asalan. Dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Maka pengajian-pengajian seperti ini merupakan pengajian-pengajian yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena di pengajian-pengajian seperti ini akan memperbaiki tata cara ibadah kita. Apa syarat-syarat ibadah, apa rukun-rukunnya, kemudian juga mengenalkan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram, mana yang halal dan mana yang haram. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi saya tanya lagi kepada Bapak Ibu, kira-kira lebih wajib mana, ngaji atau sholat? Sholat kene wae. Ya, dua-duanya wajib, tapi lebih wajibnya ngaji. Ya. Di dalam hadis lain, ini masalah wudu masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi satu ketika para sahabat, mereka berwudu untuk melaksanakan sholat asar. Karena wudunya tergesa-gesa, maka bagian tumit dari kaki tidak terbasuh air wudu. Tahu tumit Bapak Ibu? Belakang kaki ini ya, belakang mata kaki, namanya tumit. Bahasa Sundana naon Bu? Hah? Mata keok. Keuneuk. Oh, keuneuk ya. Jadi wudu tapi keuneukna teu kabanjur.
Maka melihat hal yang demikian, Nabi sampai bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh wudu, maka ketika melewati sirat dia akan tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah tanpa ilmu maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Orang ini wudunya asal-asalan kata Nabi, maka sekalipun dia wudu, wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, kira-kira sholatnya sah nggak? Nggak sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka pantas ketika melewati sirat dia akan tergelincir. Ya, makanya perhatikan betul Bapak Ibu masalah wudu kita, masalah sholat kita, dan masalah ibadah-ibadah yang lainnya. Atau saya kasih contoh lagi masalah sholat. Ada seseorang yang sholatnya itu asal-asalan. Setelah dia sholat dipanggil oleh Nabi, ya fulan ta'al irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Fulan, kembalilah engkau sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Akhirnya orang ini pun sholat lagi. Setelah dia sholat dipanggil lagi oleh Nabi, ya fulan irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai fulan, sholat lagi, sesungguhnya engkau belumlah sholat. Kata orang ini, bukannya udah 2 kali saya sholat, kok kata Nabi saya belum sholat. Akhirnya dia kembali lagi sholat untuk ketiga kalinya. Setelah sholat dipanggil lagi oleh Nabi, fulan irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, sesungguhnya engkau belumlah sholat. Orang ini kaget dong, saya udah 3 kali sholat kok dibilang belum sholat. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, la uhsin min hada. Aku tidak bisa sholat lebih baik daripada sholatku tadi. Memang bagaimana sesungguhnya tata cara sholat yang benar? Fa'allimni ya Rasulullah, maka ajarkan aku tata cara sholat yang benar. Kata Nabi apa? Ya fulan, idza kumta ila shalah fatawaddo fa ahsin wudu'aka summa kabbir summa qra' ma tayassara minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadilla qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Begitu seterusnya, hadisnya cukup panjang. Intinya apa? Kata Nabi, jikalau engkau akan melaksanakan sholat, pertama wudu yang betul, kemudian takbir, baca Al-Fatihah. Setelah itu ruku sampai sempurna rukumu, jangan terburu-buru, harus ada tumak ninahnya. Kemudian kau iktidallah sampai kau sempurna, jangan terburu-buru iktidalnya, harus ada tumak ninahnya. Begitu pula sujudnya, duduk di antara 2 sujud, dan gerakan-gerakan yang lainnya harus ada tumak ninahnya. Begitulah sholat yang betul kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya dalam ibadah kita jangan asal-asalan. Wudu jangan asal-asalan, sholat jangan asal-asalan, ibadah yang lain pun jangan asal-asalan. Jadi jangan yang penting mengerjakan, jangan yang penting sholat, jangan. Tapi bagaimana sholat itu harus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, inilah pentingnya kajian-kajian fikih, membahas tentang ibadah dan membahas tentang rukun dan syarat-syarat ibadah.